Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki minggu ke-8. Ini adalah pertemuan ketiga saya untuk kuliah anatomi dan histologi ternak. Minggu lalu kita telah membahas tentang anatomi otot ternak bagian pertama, yaitu meliputi bagian leher, kemudian ekstremitas anterior, bagian lateral, dan bagian medialnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ini pada bagian ekstremitas posterior dan bagian abdomen dan toraksnya. Nah, untuk capaian pembelajaran atau kuliah seperti biasa saya akan bacakan. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan, kalian diharapkan dapat menjabarkan dan menjelaskan otot-otot dada atau toraks dan perut abdomen ternak. Kemudian yang kedua, menjabarkan dan menjelaskan otot-otot ekstremitas kaudal atau ekstremitas posterior ternak. Ketiga, menjelaskan dan menjabarkan organ aksesori pada ekstremitas kaudal posterior ternak. Nah, ketiga ini capaian pembelajaran atau kuliah diharapkan agar kalian dapat mengambil dan mengerti semua capaian pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang disampaikan ini. Oke, seperti yang saya tadi katakan, untuk minggu ini kita akan membahas bagian toraks dan bagian abdomen. Bagian toraks itu bagian dada, sedangkan ini bagian dada di belakang sebelah medial dari femur, sebelah medial dari humerus, dan bagian abdomennya ini, serta bagian ekstremitas posterior atau ekstremitas caudalis saja. Nah, ini bagian lateral dan bagian medialnya. Nah, untuk materi perkuliahan kali ini lumayan banyak ya, bagian toraks dan bagian dada dan bagian ekstremitas posterior. Mungkin akan saya percepat saja. Nanti misalnya ada yang kurang mengerti bisa diulangi lagi dan materi ajarnya akan saya bagikan. Silahkan dibaca kembali. Oke, yang pertama kita mulai dari regio abdomen, toraks. Regio abdomen dan regio toraks. Regio abdomen adalah perut dan toraks adalah dada. Nah, untuk otot-otot yang ada di bagian toraks, disebut juga muskulitoraks atau otot-otot dada. Ini ada beberapa otot. Ada musculus cutaneus trunci, ada latissimus dorsi, trapezius, rhomboideus, serratus dorsalis, serratus ventralis, intercostalis, rectus thoracalis, scalenus, musculus levator costarum, iliocostalis, musculus longissimus dorsi, musculus spinalis dorsi, musculus multifidus dorsi, musculus intertraversarii, dan musculus interspinalis. Nah, untuk dalam bagian dalam dari rongga toraks atau rongga dadanya ada musculus longus colii dan musculus transversus thoracis. Nah, ini ada juga diafragma terbagi menjadi dua, ada centrum tendinum dan pars muscular. Nah, ini adalah otot-otot toraks, bagian otot toraks atau bagian dada. Nah, di mana pembagiannya akan diperlihatkan nanti di gambar setelah ini. Nah, kita mulai dari musculus superficialis. Nah, itu bagian luarnya ini. Ada musculus cutaneus trunci, musculus trapezius thoracalis, latissimus dorsi, serratus ventralis, obliquus hominis externus, dan tunica flava. Nah, seperti ini gambarnya otot toraks. Nah, pertama ada musculus trapezius. Nah, ini ya. Sorry, kenapa warna hitam nih? Oh, sorry. Ini kurang kelihatan ini ya. Nah, yang ini. Ini trapezius. Ini berbentuk segitiga. Nah, ini sebenarnya di kemarin ekstremitas
anterior ada juga ini musculus trapezius sama yang ini. Kemudian latissimus dorsi, nah ini bagian sebelah lateralnya, bagian bawah dari trapezius. Kemudian yang ketiga ada serratus dorsalis. Nah, ini serratus dorsalis nomor 20 ini. Kemudian ada yang bagian bawah dari serratus dorsalis ada musculus intercostalis. Nah, dan ini yang kelihatan di otot dada biasanya seperti tulang iga ini ada musculus serratus ventralis. Jadi musculus serratus ini ya ciri khasnya ini modelnya seperti sisir-sisir. Nah, kan dikatakan musculus serratus. Karena dia berada di bagian ventral, maka dikatakan musculus serratus ventralis. Nah, bagian ventral lagi dari musculus serratus ventralis ada pectoralis ascendens. Nah, itu tadi otot toraks. Kemudian lanjut. Nah, ini otot-otot bagian dorsal atau otot-otot dorsum sapi. Bagian dorsalnya bagian atas ini, jadi bagian atasnya bagian dorsalnya, kalau bawah bagian ventralnya. Ada spinalis et semispinalis. Nah, ini paling besar di atas bagian dorsal. Kemudian ada musculus multifidus dorsi di bagian bawahnya. Nah, ini kalau dibelah, dibuka, nah ini akan kelihatan bagian bawah musculus spinalis ini. Kemudian ada musculus longissimus dorsi. Nah, ini di bagian atas ini tadi ya musculus multifidus dorsi. Jadi ini adalah bagian otot yang paling longissimus dorsi ini ada dua macam, ada yang bagian dalam, ada yang bagian luarnya. Ini bagian luar. Kalau yang bagian dalam itu namanya khas dalam, kalau yang luar ini khas luar. Dikatakan musculus longissimus dorsi. Ini yang biasa dibuat stick. Jadi kalau misalnya mencari daging yang berkualitas baik, ya cari yang bagian sininya, bagian dorsalnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ventralnya ada musculus rector costae, dan di atas, di antara tulang iga ini ya, bagian atas, ini musculus intercostalis externus, nah, atau eksternal. Nah, kenapa dikatakan intercostalis? Karena dia berada di antara os costae atau tulang rusuk. Makanya dikatakan musculus intercostalis. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk memahami nama-nama dari otot. Nah, jika kita sudah mengetahui tulangnya, nama-nama tulangnya, daerah-daerah tulangnya, maka sebagian besar nama-nama otot ini mengikuti tempat-tempat dia melekat, baik itu insersio maupun eksersionya, tempat melekatnya. Nah, itu biasanya mengikuti. Lanjut ada musculus ilicostalis. Nah, ini dibawa di atas dari tulang iga ini. Nah, kemudian ada juga ligamen. Nah, di bagian atas ini tulang rawan. Ya. Tulang rawan namanya ligamen nuchai. Nah, ini minggu lalu sudah dijelaskan juga. Nah, kita masuk ke yang bagian pertama, musculus sternensi. Nah, ini merupakan fasies medial bahu dan siku. Nah, jadi bagian bahu dan siku hingga fasies profunda kulit dekat dorsum. Nah, itu daerah areanya. Merupakan lembaran otot yang sangat lebar dan luas, sangat luas. Kemudian berfungsi menggerakkan kulit pada kuda, tetapi tidak berkembang pada sapi dan kambing. Jadi kalau pada kuda itu sangat memiliki fungsi untuk menggerakkan kulit, sedangkan untuk makanya itu kalau dilihat kuda itu selalu kulitnya bisa bergerak karena ini otot ini cutaneus sternensi. Sedangkan untuk pada sapi dan kambing jarang dan tidak berkembang. Meskipun ada sebenarnya, tapi tidak berkembang seperti kuda. Udah lanjut, musculus latissimus dorsi. Ini berbentuk pipi segitiga dan bentuknya hampir seluruh sisi lateral toraks. Nah, itu tadi yang lebar nih, paling lebar nih. Ini bagian lateral. Origo. Nah, origo adalah minggu lalu saya sudah sampaikan, origo merupakan bagian ujung otot yang melekat pada tulang. Nah, sama dengan insersio. Sama bagian ujung otot yang melekat pada tulang. Bedanya apa? Kalau origo dia bagian ujung otot atau disebut juga tendon tidak dapat bergerak. Bagian otot yang melengket pada tulang namun tidak dapat bergerak jika tandanya bergerak. Sedangkan kalau insersio
dia tendon yang melekat pada tulang, namun dia dapat digerakkan. Jadi jika ternak bergerak maka dia dapat bergerak. Ini origo dan insertio. Nah, origonya itu fascia thoracolumbalis dan dari vertebralis toraks keempat sampai spina lumba terakhir. Nah, buat apa diketahui origo dan insertionya? Supaya kita tahu dari mana sampai mana lokasi ototnya. Jika sudah tahu origo dan insertionya maka letak ototnya itu mudah dideteksi. Nah, fascia ini kemudian fascia lateral costae ke 9 sampai ke 13. Nah, jadi ototnya itu dari situ, dari costae ke 9 sampai ke 13 bagian lateralnya. Insertionya itu tubulitas teres. Nah, biasanya di bagian bawah ini tubulitas teresnya. Kemudian fungsinya menarik tubuh ke depan dan ke atas. Untuk sistem sirkulasi darah atau aorta ada arteri thoracodorsal dan arteri intercostalis dorsal di bagian dorsal tuh. Dan untuk saraf inervasinya ada neuron atau saraf thoracodorsal. Kedua ada musculus serratus dorsalis cranialis. Origonya di fascia thoracolumbalis, insertionya margo cranial dan fascia lateral costae, ada bagian lateral juga ya. Ke-6 sampai ke-8, kadang juga sampai ke-9. Fungsinya sebagai inspirasi ya. Inspirasi minggu ke-6 saya sudah jelaskan. Inspirasi adalah kegiatan meregangnya rongga dada sehingga udara bisa masuk. Inspirasi. Yang ekspirasi itu kegiatan mengeluarkan udara. Nah, maka rongga dada akan mengecil. Nah, ini gunanya otot ini, serratus dorsalis. Untuk muscularisnya sistem peralihan darah ada aorta atau arteri intercostalis dorsal. Sarafnya ada nervus intercostalis. Sama. Pada kambing otot ini tidak berkembang dengan baik. Lanjut ada musculus scalenus. Ini ada 2 buah. Ada yang bagian dorsal, ada ventral. Nah, itu scalenus. Oh, di bagian dalamnya. Nanti belum bisa. Kelihatan di bagian sini. Oke, musculus scalenus. Ini terdapat 2 buah, ada bagian dorsal, ada scalenus dorsalis. Origonya processus transversus vertebralis cervicalis 4 sampai 6. Nah, ini bagian proses transversusnya ya, bagian runcing di atasnya. Nah, ini harus dibaca lagi bagian tulang ini. Ini bagian proses transversusnya bagian atas dari cervicalis vertebrae 4 sampai 6. Kemudian insertionya untuk sapi pada costae 4, sedangkan untuk kambing costae 2. Pada domba musculus ini tidak ada. Jadi jika di domba tidak ada. Kemudian scalenus centralis ada insertionya proses transversus vertebrae cervicalis 3 sampai 7. Insertionya adalah costae pertama. Jadi dari atas ya, dari proses transversusnya vertebrae cervicalis sampai melekat di costae-nya atau tulang rusuknya. Lanjut musculus serratus dorsalis caudalis. Nah, ini yang musculus serratus yang bagian ini tadi yang kayak sisir-sisir nih. Nah, ini musculus serratus. Ini ada yang caudalis. Nah, yang caudalis origonya di fascia thoracolumbalis, toraks lumbal. Kemudian insertionya di margo caudal 4 costae terakhir. Fungsinya ini sebagai ekspirasi, sebagai membantu mengeluarkan. Nah, kalau yang tadi sebagai inspirasi menarik nafas, musculus serratus dorsalis cranialis, sedangkan kalau yang serratus dorsalis caudalis ini untuk ekspirasi.
jadi berlawanan. Untuk pembuluh darah ada aorta intercostalis dorsalis dan ada nervus intercostalis untuk sarafnya. Strukturnya serat typo yang cranioventral. Jadi dari atas dari kepala ke bawah. Nah, jadi miring, serong dari kepala ke bawah cranioventral. Nah, seperti di gambarnya tadi. Ini cranioventral. Nah, dari kranial dari atas ke ventral, dari atas ke bawah. Jadi miring ya, serong cranioventral. Ini bentuk jari dapat jumlah 4 pada kambing, 3 pada sapi. Nah, ini otot-otot inspirasi, otot-otot yang membantu dalam pernapasan, menarik nafas. Ada musculus levatores costarum, musculus intercostalis externi, musculus rectus thoracis, serratus dorsalis cranialis yang tadi. Kemudian ada juga yang ventralis thoracis, diafragma. Nah, ada juga diafragmanya. Ini ada otot diafragma namanya, yang memisahkan antara organ pernapasan dengan organ pencernaan. Kemudian musculus scalenus sudah saya jelaskan tadi. Ini kelompok ini mempunyai arah serat yang menuju ke ventrocaudal. Nah, ventrocaudal itu dari bawah ke belakang. Ventrocaudal. Kalau tadi cranioventral dari atas ke bawah, sedangkan ini dari bawah ke atas. Nah, untuk otot ekspirasi ada musculus intercostalis interni, retractor costae. Nah, ini pasti di tulang rusuk ini. Kemudian serratus dorsalis caudalis, nah di bagian belakang serratus dorsalisnya. Kemudian transversus thoracis. Otot itu mempunyai arah serat cranioventral. Nah, kalau yang tadi adalah craniocaudal dari bawah apa tadi? Kalau tadi adalah ventrocaudal, betul. Ventrocaudal dari bawah ke belakang. Kalau yang ini cranioventral dari depan ke bawah. Nah, oke. Itu tadi yang toraks. Kemudian kita lanjut ke musculi abdomen. Adalah otot-otot yang berada di daerah perut. Yang pertama ada musculus obliquus abdominis externus. Nah, ini otot-otot abdomen ya, selalu ada kata-kata abdominisnya. Jadi kalau misalnya ketemu otot dengan nama abdominis ya itu pasti ada aja di perut. Jangan cari di bagian lain, jangan cari di leher, jangan cari di ekstremitas anterior, apalagi di posterior, pasti bagian perut. Musculus obliquus abdominis externus, nah ini bagian luar, kemudian ini abdominis internus bagian dalam. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Kemudian ada rectus abdominis, ini mempunyai increption tendinae. Nah, ini ada bagiannya, ini ada namanya ini bagian sini. Kemudian rongga abdomen, rongga perut ada musculus psoas major dan musculus psoas minor. Dan ada diafragma terbagi dua menjadi pars thoracalis dan pars costalis et sternalis. Ini costalis ini costa, tulang rusuk. Sternalis ini tulang dada. Beda ya tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, ini otot-otot perut kita bisa lihat di gambarnya. Ya, ada sebagian saja yang bisa diperlihatkan. Ini pasti ya thoracolumbalis nomor 24 itu. Kemudian nomor 22 ada musculus obliquus abdominis internus. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu, nah ini karena dia di dalam, ini di depannya di luar, kemudian ini di dalamnya. Jadi kalau dibuka ini kelihatan semua ini ya, bertumpukan. Ini musculus obliquus abdominis externus. Kemudian nomor 24 ada tunica flava. Nah, jadi yang agak putih-putih ini otot tunica flava. Tunica flava kan otot bukan musculus. Nah, fungsi otot abdomen itu untuk mengejang saat defekasi. Nah, jadi ini gunanya untuk mendorong kotoran keluar pada saat dia buang air saat defekasi. Pada saat miksi, partus, nah ini untuk saat melahirkan juga, dan ekspirasi pada saat mengeluarkan nafas. Nah, jadi banyak sekali fungsi otot ini abdomen ini. Kemudian fleksor punggung, nah ini untuk membungkuk
bagian punggungnya. Kemudian unilateral, fleksor punggung ke arah lateral. Nah, untuk mengarahkan punggung ke lateral. Kemudian kan itu menekan, itu otot dada menekan, otot perut menekan ke atas. Kemudian menahan beban visceral, menahan beban jeroan, menahan otot perut ini. Nah, ini bagian superficialnya dari otot perut, dari otot dada dan otot perut ya. Ini diulangi lagi, ada trapezius, kemudian ada latissimus dorsi, ada musculus obliquus abdominalis externus, musculus pectoralis ascendens di bawah sini ya, di bawahnya serratus dorsi, ini serratus dorsi, serratus ventral, serratus ventral. Kalau dibuka ini di bagian atasnya ada serratus dorsi. Kemudian memiliki flava tadi sudah. Di bagian bawah tunik flava ada linea alba. Dan kita lanjut ke musculus columna vertebralis. Nah, columna vertebralis itu adalah bagian kolum atau bagian alur dari os vertebrae. Jadi semua otot-otot ini melekat pada os vertebrae, bagian kolumna dari vertebrae. Otot saja itu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini saya bilang ini os vertebrae, bagian belakang saya lihatin. Nah, ini ya, bagian sini ya, vertebrae. Nah, ini kita ambil pelampangnya seperti ini. Nah, ini longissimus dorsi. Nah, ini tadi, ini dalamnya ini longissimus dorsi ya. Kalau dipotong ini dibelah, nah kelihatan. Nah, ini saya bilang tadi, ini jenis otot yang kualitas grade bagus ini, longissimus dorsi, dan sangat cocok dibuat stick dan tidak cocok dibuat rendang. Nah, kalau dibuat rendang maka rendangnya akan hancur. Ini otot longissimus dorsi. Kemudian lanjut ada serratus dorsalis. Nah, ini lanjutannya tadi serratus ventralis yang di bawah. Nah, kalau ini di dorsal ada serratus dorsalis. Ya, serratus dorsalis caudal. Bagian caudal ada bagian depan juga kranial. Kemudian musculus intercostalis externus. Nah, ini sama yang tadi. Ini dikatakan intercostalis karena dia berada di antara costa, os costae, tulang rusuk. Kemudian ada di bagian atas dari tulang rusuk ini os costae. Nah, ini musculus iliocostalis. Di atas costa ini. Di bagian atas musculus intercostalis externus. Dan ini yang menghubungkan di bagian lateralnya ini ada serratus dorsalis cranialis di atas ya, kranial. Dan arahnya ini kelihatan di arah kranio ventral. Nah, ini kranio dorsal di bagian atas. Nah, ini musculus transversus abdominis. Nah, ini tulang dada. Tulang perut. Nah, tulang dada yang di bagian perut ya. Ada transversus abdominalis, kemudian ini tulang ini ya, rusuk costa ini, bukan ostae, costa itu salah menghentikan. Kemudian ada cartilago sipoideus, tulang rawan ini, tulang dada, tulang rawannya ada. Itu tadi bagian musculus transversus abdominisnya. Kemudian ada toraks sisi ventral sapi. Ini toraks tulang dada bagian ventral, bagian bawahnya. Nah, ini dilihat dari bagian bawah seperti ini. Ini ada beberapa bagiannya. Ada musculus transversus toraks. Kemudian ada limfonodul, LNN limfonodula, kalau LGN limfoglandula. Nah, ini LNN limfonodul, singkatan limfonodul. Ini ada limfonodul, ini nodul atau titik-titik yang putih, ini namanya limfonodul sternalis. Kemudian sistem peredaran darahnya yang di sini ada arteri atau vena thoracica interna. Ini ada dua ya, arterinya merah dan venanya yang warna ungu. Ini untuk mengalirkan darah.
yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini costae. Itu salah yang pertama tadi, bukan costa, itu costa ya, tulang costa itu tulang rusuk. Nah, kemudian ada dua, ini ada pleura di sini, namanya pleura mediastinal. Nah, ini diafragma. Nah, jadi memisahkan antara organ-organ pernapasan dan organ-organ abdomen pencernaan. Nah, itu tadi yang bagian abdomen. Nah, tadi sudah bagian dada, bagian abdomen. Sekarang kita mengarah ke alat gerak belakang atau dikatakan juga sebagai ekstremitas kaudal. Nah, kita sudah bahas leher minggu lalu, kemudian ekstremitas anterior sudah. Nah, tadi perut dan dada sudah, sekarang kita ke ekstremitas kaudal lateral. Nah, ini cukup banyak ya, saya percepat saja. Nah, ini pembagian regionya. Nah, regionya saya ada beberapa regio ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 regio. Nah, ada regio glutealis, ini bagian coxae ya. Bagian coxae-nya ini, tulang coxae-nya, bagian regio glutealis. Kemudian regio femoralis, bagian otot femurnya ini, otot-otot yang melekat pada tulang femur. Kemudian ada regio cruris, regio tarsis, nah os tarsusnya, tarsus dan metatarsus ya. Nah, ini os metatarsi, nah ini tarsus, metatarsus, dan os digiti yang terakhir. Nah, regio digiti, regio digiti, regio atau bagian-bagian digitinya, bagian kukunya. Nah, kita mulai dari yang fungsinya dulu. Fungsi ekstremitas caudalis yaitu sebagai penopang tubuh dan alat lokomosi atau alat untuk pendorong, alat bergerak, menunjang keseimbangan tubuh, menggerakkan persendian saat bergerak atau tenaga pendorong, gerakan berbaring, berdiri pada kaki belakang. Ini gunanya ekstremitas kaudal. Nah, yang pertama kita mulai dari regio glutealis dan femoralis lateral. Ini sebelah lateral ya. Nah, nanti kita akan bahas juga sebelah medialnya. Sebelah lateral itu adalah sisi luarnya. Nah, saya lihatkan kembali. Nah, ini dulu yang sebelah lateral. Nanti sisi medial, sebelah dalam. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan perbedaan lateral dan medial. Oke, kita lanjut. Ada fascia profunda regio glutealis atau fascia glutealis. Sebut juga ini fascia glutealis. Pada anterolateral paha berbentuk segitiga, tebal dan kuat, disebut fascia lata. Nah, ini makanya disebut juga musculus fascia lata, yang merupakan insersio dari musculus tensor fascia lata dan sebagian dari musculus biceps femoris. Nah, jadi ada sebagian masuknya dari musculus biceps femorisnya, karena otot itu ya bersusun-susun dan saling menutupi satu sama lain, kecuali bagian lateralnya. Bagian lateral ya tidak ada menutupi. Kalau bagian lapis keduanya ya ditutupi oleh bagian lateral. Begitu pula yang lapis ketiga. Dan terlihat dari lateral, bukan terlihat dari medialnya. Nah, ini yang nomor 1, 2. Ini fascia profunda regio glutealis. Nah, jadi bagian-bagian sini semua ototnya akan berada pada bagian-bagian sebelah ini. Nah, ini tadi abdomen ya. Nah, jadi kita sekarang akan membahas daerah ini. Yang nomor 1 fascia glutea, yang nomor 2 fascia lata. Nah, jadi fascia glutea ini sebelah dorsal, sedangkan sebelah ventralnya adalah fascia lata. Struktur pada regio glutealis femoralis, ini lapis pertama. Nah, sebenarnya dari sini sudah ketahuan semua yang letak-letak muskulusnya. Nah, nanti akan bahas sedikit. Saya akan bahas sedikit-sedikit saja karena ini banyaknya. Ini lapis pertama ada gluteus biceps. Ini nomor 5, 6, dan 7. 5, 6, 7. Nah, ini gluteus biceps. Kemudian gluteus biceps ini terbagi 3. Ada gluteus superficialis, ini yang atas, namanya juga superficialis ya, bagian atas. Jadi bagian atas itu bagian superficial. Kemudian bagian tengahnya ini ada porsiocran, dan di bawahnya ada musculus biceps porsiocran, dan di bawahnya ada musculus biceps
caudal. Ini kranial ya. Sorry. Ini musculus gluteus superficialis, kemudian dilanjutkan oleh musculus biceps femoris porsio cranialis, dan di bawahnya ada musculus biceps femoris porsio caudalis. Selanjutnya ada musculus gluteus medius, bagian atas bagian kranial dari musculus gluteus biceps. Nomor 2. Kemudian di bagian ventral dari musculus gluteus medius ada musculus tensor fascia lata. Sebenarnya ini namanya sama dengan yang di kranial kemarin ya. Dan nomor bawahnya lagi ada fascia lata femoris. Nah, di bagiannya ada warna agak putih ini namanya fascia lata femoris. Nah, bukan otot tapi masuk bagian otot juga. Fascia lata femoris. Kemudian di bagian bawahnya nomor 8. Oh, ini terlalu belakang. Nomor 10 dulu. Nomor 10 ada musculus vastus lateralis ini. Nomor 3 sudah. Nomor 3 ini musculus lata, nomor 4. Kemudian nomor 8 musculus ini belakang. Ini agak susah sebenarnya dilihat di sini, nanti ada contohnya yang dari arah belakang, dilihatnya dari arah pantat, dari arah caudal. Nomor 8 itu musculus semimembranosus. Nah, ini bagian, ini masih regio glutealis femoralis ya, bagian femurnya. Kemudian lapis kedua dan ketiga ada musculus gluteus accessorius, musculus iliacus. Nah, ini yang otot kedua ini berada di bawah musculus gluteus medius. Nah, itu musculus gluteus medius sama tadi. Nah, ini nomor 2. Nah, ini musculus gluteus medius. Di bagian bawah ini, nah ini ada ini yang 2 tadi. Ini musculus gluteus accessorius harus dibuka ya, dibuka ototnya baru kelihatan. Dan musculus iliacus. Ini musculus rectus femoris dan vastus intermedius. Nah, ini bagian bawah vastus lateral. Ada musculus adductor, musculus quadratus femoris, musculus gemellus, dan musculus profundus. Ini semua berada di bagian bawah musculus biceps femoralis. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini silakan dilihat nanti bagian-bagiannya. Nah, ini nomor 2 musculus adductor. Ini adductor, kemudian nomor 4 ini gluteus biceps, nomor 5 ini nomor 5 ada gluteus accessoris, nomor 6 di bagian atas ya ini. Nah, di bagian bawah atasnya ini ada musculus gluteus medius. Jika ini dibuka, ini yang saya bilang tadi, maka di bawahnya ada ini nomor 5 dan 7 ada gluteus accessoris dan gluteus medius bagian caudal. Ini dibelah ya, baru dibuka. Ini bawahnya juga nomor 8 itu gluteus profundus dan gemellus di bawahnya lagi, gemellus. Ya, musculus iliacus nomor 9, musculus iliacus nih. Wah, ini dibawa lagi ya, iliacus. Kemudian ada quadratus liu di bagian dalam lagi nih. Nah, musculus quadratus femoris, musculus rectus femoris. Ini di bawah dari musculus vastus lateralis ini ada 2, ada 11 15. 11 itu musculus rectus femoris dan musculus semimembranosus. Nah, di bagian bawahnya ada 2. Kemudian ada musculus gemellus tadi sudah. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi otot itu ada bersusun-susun ya. Jadi nanti kelihatan pemisahan ototnya, kelihatan kok jika kalian memegang preparatnya. Ini ada ini, ada otot yang putih-putih seperti ini, otot yang memisahkan antara satu otot dan lain. Jadi mudah untuk dipisahkan. Nah, kemudian lapis pertama ini kita jelaskan satu-satu. Ada musculus tensor fascia latae, bentuknya segitiga, terletak di craniolateral femur. Nah, jadi sebelah depan dan belakang dari craniofemur. Nah, fungsinya banyak, untuk menegang fascia lata, untuk menegangkan fleksor persendian paha dan extensor persendian lutut, bersama-sama dengan
musculus longissimus dorsi. Nah, ini musculus dorsi yang sepanjang tulang belakangnya. Dapat menyebabkan posisi berdiri pada kaki belakang. Kemudian menendang, mendorong tubuh ke depan, dan abduktor kaki belakang, gerak kaki belakang. Ini dia nomor 3 ya. Posisinya. Kemudian lanjut. Musculus gluteobiceps. Ini terdiri dari musculus gluteus superficialis pada craniolateral depan sebelah belakang paha atau otot paha bagian belakang paha. Kemudian ini yang panjang tadi musculus biceps femoris pada kaudal lateral paha. Ini dia. Nah, ini sangat besar. Fungsinya aduktor dan retraktor kaki belakang. Nanti memajukan, melipat dan merenggangkan kaki belakang, konfleksor persendian. Nah, ini menggerakkan persendian, kemudian pendorong tubuh ke depan. Ini arterinya, sistem peredarannya akan dibaca, kemudian sarafnya ada juga. Ini. Nah, ini ototnya. Kemudian lanjut musculus gluteus medius. Nah, otot ini tebal dan menutupi sebagian besar dinding lateral panggul. Nah, ini bagian atas tadi ya, bagian dorsalnya. Origonya ostidium dan tuber coxae. Nah, jadi pas di ujung coxae ini ada tuber coxae. Nah, di situ ya dia ada origonya, lekatnya. Kemudian insersionya, berdasarkan insersionya otot ini akan menjadi musculus gluteus medius yang berinsersio pada trochanter mayor dan ini trochanter mayor bagian dari os femur ya. Dan musculus gluteus accessoris yang berinsersio pada crista trochanterica os femur. Nah, bagian femur juga, jadi dia bagian ventralnya dia melekat di os femur. Ini arterinya, kemudian sarafnya, ada beberapa saraf yang melekat. Kemudian fungsinya itu ekstensor paha, retraktor dan abduktor kaki belakang serta mampu merotasi kaki belakang. Jadi ini yang otot ini yang digunakan untuk memutar bagian tubuh belakang, bisa dirotasi kakinya. Nah, ini ototnya yang kedua, jadi besar dia. Kemudian musculus semitendinosus ini berada di bagian kaudal musculus gluteobiceps. Nah, jadi bagian depannya dari musculus gluteobiceps. Origonya tubulitas ischiadica, insersionya tuber calcaneus. Nah, ini masih di femur ya. Ini vaskularisnya, arterinya yang ada pada musculus semitendinosus. Kemudian sarafnya ini pastinya sarafnya, kemudian fungsinya itu retraktor dan abduktor kaki belakang. Nah, ini ototnya bagian kranial dari ini tadi musculus gluteobiceps bagian belakang 8. Dan lanjut musculus semimembranosus. Nah, ini terletak di kaudal musculus semitendinosus. Jadi depannya lagi belakangnya, bagian belakangnya dari musculus semitendinosus. Ini origonya, insersionya, fungsinya itu ekstensor persendian paha dan abduktor persendian panggul. Arterinya banyak, ada banyak ini arterinya. Kemudian inervasi atau persarapannya, sarafnya, sistem sarafnya ada dua, nervus ischiadica dan nervus tibialis. Nah, ini dia nomor 8. Nah, ini tadi adalah ini tadi adalah musculus semimembranosus, semiledinosus. Nah, kalau di sini ya. Kemudian, nah ini bagian tampak belakang. Nah, kan kelihatan kok dari belakang. Saya bilang tadi nanti lihat dari belakang. Kalau di sini kan agak susah. Belakang seperti ini kelihatan. Oke, lanjut musculus iliacus. Ini terdapat pada lapis ketiga. Nah, ini kita lapis kedua. Sekarang kita masuk lapis ketiga. Di profunda dari musculus gluteus medius. Oh iya, sorry, kenapa? Nanti saya. Ini akan menjadi dua kaput lateral dan kaput medial. Origonya, insersionya, vaskularis dan inervasinya. Nah, ini dia. Oh, ini Pak bawah. Makanya ini untuk melihat ini harus dibuka. Nah, ini di pas di bagian bawah dari musculus tensor fascia lata. Ada nomor 9. Musculus vastus lateralis merupakan salah satu dari musculus
quadriceps femoris yang terletak di kranial dan musculus rectus femoris dan menutupi musculus vastus intermedius yang memberikan bentuk daerah segitiga pada femur. Fungsinya bersama dengan musculus vastus intermedius berfungsi sebagai extensor osseoidal lutut. Ini dia ototnya yang mana? Set yang ini yang besar. Itu satelis kontrasi di quadriceps femoris. Quadriceps ini. Kemudian kita masuk lapis kedua. Ada rectus femoris, merupakan anggota dari kelompok otot quadriceps femoris yang bagian depan tadi itu. Nah, cuman dia lapis kedua artinya harus dibuka dulu yang lapis pertama baru kita akan melihat ini rectus femoris. Nah, femoris yang terletak paling kranial atau paling depan, paling ke arah kepala dan satu-satunya yang berhubungan langsung dengan os coxae. Berhubungan dengan tulang panggul coxae. Origo ini vascularis, insersionya vascularisnya, kemudian fungsinya untuk extensor sendi lutut dan flexor sendi paha. Nah, ini dia di bawah. Jadi harus dibuka dulu nih, potong sulus vasculateralnya. Nah, kemudian kelihatan di bagian bawahnya. Nah, ini musculus vasculateral menutupi semua area ini ya seperti ini. Nah, ini kalau setelah ini dibuka, nah ini bagian bawahnya ada dua otot. Ini tadi. Yang pertama ada otot musculus rectus femoris. Ini 11. Kemudian ada musculus adductor terletak pada sisi medial os femur yaitu pada bagian kranial musculus semimembranosus. Origo permukaan ventral os osseum dan os pubis, symphysis pelvis dan tendon musculus gracilis, insertio epicondylus medialis os femur. Nah, jadi ini tempat melekatnya di otot di tulang. Kemudian arterinya ada arteri femoralis dan arteri circumflexa femoralis medialis. Untuk sarafnya ada nervus ischiadicus dan nervus tibialis dan nervus obturatorius. Nah, fungsinya itu eksternal persendian panggul dan paha sama. Nah, bagian mana? Bagian ini nih. Nah, ini bagian lepak dalam. Lapis kedua, adduktor. Lanjut di bagian atasnya adduktor ini. Ini ada musculus contratus femoris namanya. Turunnya kecil, terletak di ventral atau bagian bawah dari musculus gemellus dan dorsal. Bagian dorsalnya bagian atas dari adduktor. Nah, ini adduktor, ini gemellus. Jadi nomor 10. Origionya os ischium, insersionya crista intertrochanterica. Ini arterinya, ini sarafnya, fungsinya ekstensor persendian paha dan adduktor kaki belakang. Nah, lanjut lapis ketiga. Nah, ini gluteus accessoris. Ini tadi sebenarnya sudah ini tadi. Ini bagian atas ini ada tanda bintangnya. Ini bagian profunda atau bagian dalam, bagian profunda itu bagian terdalamnya dari musculus gluteus medius. Jadi kalau musculus gluteus medius dibuka, nah ini akan muncul gluteus accessorius. Struktur ototnya membulat, origonya di os ilium dan tuber coxae, insersionya di crista trochanterica. Musculus vastus intermedius. Nah, di bagian bawahnya tadi ini bagian dari musculus quadriceps femoris yang membungkus os femur. Nah, jadi ini yang paling bersentuhan langsung dengan os femur atau tulang paha pada sisi kranial, pada sisi depannya. Kemudian kranial, median, lateral. Jadi semua dibungkus oleh ini musculus vastus intermedius. Semua os femur dibungkus oleh ini. Lokasinya di profunda otot-otot quadriceps femoris yang lain. Jadi lokasinya itu berada paling dalam dari otot-otot quadriceps lain. Origonya di seluruh permukaan corpus femur. Semua corpus femur, semua badan femur ya, semua tulang-tulang femur melengket di seluruh tulang-tulang femur. Insersionya fascias cranialis os patella. Fascias cranialis os patella. Bagian depannya, permukaan bagian kranial os patella. Os patella kan melengket di os femur. Extensor sendi lutut dan turut membentuk kapsul. Fungsinya extensor sendi lutut dan turut membentuk kapsul.
articulatio femorapatellaris. Nah, jadi dia membentuk kapsul patella atau kapsul untuk persendian lutut. Musculus gemellus, lanjut musculus gemellus berbentuk. Nah, ini bagian atasnya tadi. Nah, ini terbalik ya, balik ototnya. Nah, ini bagian atasnya tadi sudah ada gemellus tuh. Berbentuk triangular. Triangular seperti ya. Di profunda musculus gluteobiceps, bagian dalam, bagian profunda. Nah, origonya ini sersionya adalah fossa trochanterica sama. Ini arterinya arteri glutealis caudalis. Sarafnya ada saraf lupus ischiadica, fungsinya rotator os femur kolateral. Lanjut musculus gluteus profundus. Ini mempunyai struktur yang melebar di profundal musculus gluteus serus. Origo tubercocci, corpus os ilium, kemudian insersionya cervix os femur, dan trochanter mayor. Nah, ini arterinya, sarafnya, kemudian fungsinya aduktor paha dan rotasi kaki belakang ke arah medial. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, regio tibiofibula lateral. Ini kelompok otot yang terletak di dorsolateral, kemudian regio tibiofibula dan digiti umumnya adalah kelompok ekstensor. Ini kelompok yang menggerakkan ke arah luar. Struktur anatomi yang bisa ditemukan pada daerah ini adalah yang pertama ada regio fibula lateral. Nah, ini sorry kurang jelas, ini bisa dilihat nanti teman ajar. Ini semua otot-ototnya, saya percepat saja. Kemudian ini regio tibiofibula. Ini tadi regio tibiofibula lateral. Nah, ini preparatnya, oke, bisa dilihat. Nah, ini musculus tibialis cranialis. Dia strukturnya tipis, merupakan kelompok otot ekstensor yang paling profundus atau paling dalam dan terletak di sisi kranial os tibia. Nah, bagian kranial, bagian depan dari os tibia, bagian ke arah kepala ya, kranial. Neurigo insertio vascularis impresi, fungsinya flexor senditumit atau hook joint. Ini ototnya di nomor 18, ini bagian depan, bagian profundal. Nah, belakang kayaknya kranial, bagian depan kranial. Nah, ini tendonnya yang bagian belakang di depan. Musculus peroneus fibularis tertius merupakan otot yang terletak sejajar dengan sumbu aksis os tibia. Origo insersionya origo fossa extensoria os femur, insersionya metatarsi 3 dan 4 dan ossa tarsi 2 dan 6. Muscularis arteri tibialis cranialis, nervusnya ada nervus fibularis dan nervus fibularis profundus. Fungsinya sebagai flexor persendian pada gerakan meloncat. Nah, ini fleksornya ketika meloncat. Ini ada nomor 6, ini bagian depan. Dia meregang. Nah, jadi flexor itu menarik otot, bisa meloncat. Kalau ekstensor meregangkan, kalau flexor menarik. Musculus proneus fibularis longus terletak di kaudal, sisi kaudal atau bagian belakang dari musculus extensor digitorum longus dan musculus proneus tertius. Origonya, insersionya vascularis dan inervasinya, syaratnya ini ototnya. Pada musculus proneus fibularis longus ini nomor 16 pada gambar, ini bagian dalam, sedangkan pada preparat adalah nomor 5. Nih. Nah, ini yang ini bagian ini atas tidak kelihatan ya, potong ini. Oke, lanjut. Extensor digitorium lateralis, eksternal digiti 4, terletak pada digiti keempat, terletak pada permukaan lateral os tibia antara kelompok otot ekstensor dan flexor. Fungsinya sebagai ekstensor digiti keempat. Nah, ini nomor 4 dia. Ini dia. Lanjut, ada ekstensor digitorium longum, terletak di kranial atau bagian kraniolateral, bagian depan
luar, sebelah luar ostitia, dan terbagi menjadi ventral kranial dan ventral kaudal. Fungsinya ekstensor persendian jari dan fleksor persendian tumit, digit ya kukunya. Ini yang nomor 20, dia ekstensor digitorum longum. Musculus gastrocnemius terletak di plantarolateral. Nah, jadi di bagian plantar belakang, bukan belakang lateral, belakang keluar, regio fibula. Permukaan profundanya cekung dan diisi oleh musculus flexor digitorium superficialis. Sorry ini tulisannya kurang jelas ya. Otot ini terbagi menjadi 2 kaput berdasarkan origonya. Kemudian fungsinya sebagai flexor persendian digiti. Kita lihat musculus gastrocnemius itu ada di nomor 10. Nih. Lanjut, ada musculus flexor digitorium superficialis terletak di profundal bagian dalam musculus gastrocnemius. Fungsi flexor persendian digiti, ini dia nomor 13 nih bagian dalamnya. Kemudian musculus flexor digitorium profundus. Nah, ini sudah masuk digitinya nih bukunya bagian bawahnya. Terletak di permukaan caudolateral caudal belakang sebelah luar ostitia. Berdasarkan originnya terdiri dari 3, ini ada kaput medial, kaput superficialis, kaput profundus. Fungsinya flexor persendian digiti. Ini nomor 15. Kemudian musculus soleus nomor 17 terletak pada sudut kranial dan musculus flexor hallicus. Nah, ini tadi yang ini hallicus nomor 15 nih. Ini 17 bagian kranialnya. Origonya kaput fibula, insersionya musculus gastrocnemius kaput lateral. Fungsinya bersama dengan musculus gastrocnemius sebagai ekstensor persendian tarsus. Lanjut, fungsi ekstensor digitorum brevis, ini nomor 29. Nah, otot ini pendek dan kecil terletak di permukaan dorsal tarsus, yaitu di antara musculus ekstensor digitorum lateralis dan musculus ekstensor digitorum longum. Ini dia. 29. Fungsi membantu musculus ekstensor digitorum longum sebagai ekstensor digiti. Nah, ada berapa tendon pada bagian digitinya. Ini ada tendon musculus flexor digitorium profundus, musculus flexor digitorium superficialis dan musculus interoseus akan membentuk pipa yang disebut manica flexoria. Tendon yang melekat pada tuber calcaneus dinamakan 1 tendon calcaneus communis, 2 tendon calcaneus atau tendon Achilles. Nah, ini ya tendon Achilles, tulang ini ya. Nah, kalau di kaki kita ada sebelah bawah yang keras, itu tendon Achilles, bagian belakang, bagian caudal. Nah, ini dia. Nah, nomor 13 ini tendon flexor digitorum superficialis. Nah, ini tendon semua ya bagian belakang. Kemudian ada tendon musculus flexor digitorum profunda, nomor 21. Kemudian ada musculus interoseus. Kemudian 28. Ini musculus extensoria. 28 itu retinaculum extensoria proximal dan 24 di bagian bawahnya adalah retinaculum extensoria dista. Arteri dan regio glutealis dan femoralis lateral. Nah, ini arteri-arterinya silahkan dibaca. Ada arteri circumflexa dan iliaca profunda, arteri glutea cranialis, arteri glutea caudalis, arteria circumflexa femoralis lateral dan arteria circumflexa femoralis medialis, arteri femoralis caudalis, dan ini adalah gambar arterinya. Ada keterangannya, silahkan dilihat, diperhatikan. Ini ada lagi yang pada regio tibia fibula lateral ada arteri poplitea dan ada vena sapena lateralis. Nah, ini susunannya. Ada saraf, ini sistem persarafan, ada nervus ischiadiacus. Nah, ini nomor 18 ya. Besar nervus ischiadiacus. Nomor 19 juga ada nervus ischiadiacus rami muscularis
dengan nervus tibialis nomor 8, ini kecil-kecil. Nomor 16, sorry, nomor 16 nih lanjutannya. Nervus tibialis dan nervus fibularis communis dan nervus cutaneus surae caudalis. Nah, ini yang kecil lagi. Ini sarafnya ya. Ada nervus cluneum, kemudian nervus cutaneus femoris lateralis, nervus cutaneus femoris caudalis, nervus gluteus cranialis, dan nervus gluteus caudalis. Nah, ini akan ada kranial, ada bagian depan, ada bagian belakang. Lanjut, nervus cutaneus surae caudalis atau plantaris. Kemudian nervus tibialis, nah di bagian tibia pasti. Nervus proneus fibularis communis. Dan saraf pada regio tibia fibula lateral ada nervus proneus communis. Pada regio ini bercabang menjadi ramus muscularis, nervus proneus superficialis, nervus proneus profundus, dan nervus cutaneus surae lateralis. Nah, ini gambarnya. Silakan diperhatikan yang mana dan yang mana nomornya. Nomor 21, 17, 14 nervus tibialis, 22 nervus tibialis, kemudian nervus proneus communis. Nih, kemudian ada nervus proneus profundus. 19 nih, bagian bawahnya lagi ini kan atas, ini bawah lagi, rigidity. Oke, tuh ada juga lipoglandula pada regio pelvis dan femoralis lateral, bagian lateral ya, lipoglandula subiliaca atau prefemoralis dan lipoglandula ischiadica. Nah, ini dia lipoglandula subbiliaca prefemoralis, itu yang nomor 4 nih lipoglandulanya, ada benjolan bagian sini, ini diperbesar seperti ini. Nah, ada arteri circumflexa iliaca profunda nomor 1, ini arterinya di atas lipoglandula subiliaca. Nervus femoris lateralis yang nomor 10. Oke. Lipoglandula tuberalis dan lipoglandula poplitea. Ini dia poplitea yang nomor 4 nih, benjolan nih. Nah, itu tadi bagian lateralnya. Sekarang kita menuju ke bagian medialnya. Nah, untuk bagian medial yang pertama ada ini, sebelah ini adalah musculus gracilis. Ini bagian medialnya, bagian sebelah dalam. Nah, jadi kalau sapi dibelah dua, atau karkas dibelah dua, atau kambing dibelah dua, nah, sebelah dalamnya adalah kelihatan otot-otot ini. Jadi ototnya beda dengan otot yang di sebelah luar atau sebelah lateralnya. Ini yang pertama ada gracilis, ototnya melebar menutupi sisi medial femur. Fungsinya aduktor kaki belakang, extension di lutut, dan menarik tubuh ke lateral. Sama dengan yang lateralnya tadi. Musculus sartorius, ototnya panjang kecil di cranial facies medial femur. Nah, ini dia. Bentuk khas karena menyerupai resleting celana, bagian proksimal terpecah menjadi 2 kabut. Nah, ini kayak resleting celana. Nah, itu nanti lihat perbaratnya. Oke, lanjut. Musculus pectineus, ototnya berbentuk segitiga, sangat berdaging di proksimal regio femur. Oh, ini bentuk segitiga sangat berdaging. Kemudian musculus vastus medialis. Nah, ini yang bintang nih. Nah, bagian medial dari kelompok musculus quadratus biceps femoris. Nah, yang tadi lateralnya, kalau ini vastus medialis bagian lateral. Kalau yang tadi musculus vastus lateralis. Nah, bagian lateralnya dari kelompok quadratus biceps femoris adalah musculus vastus medialis. Fungsinya sektor sendi gini. Musculus psoas major. Nah, ini bagian atas. Berfungsi sebagai protractor kaki belakang dan flexor kolumna vertebralis. Nah, bersama dengan musculus iliacus dinamakan musculus iliopsoas. Iliopsoasnya bergabung iliacus dengan psoas yang mempunyai nilai ekonomis. Empuk juga dagingnya. Musculus minor, kelompok otot yang paling medial yang melekat pada os lumbar. Nah, jadi pada os lumbalis ini lumbal
tulang lumbal, ini melengket otot ini. Nah, ini bagian ini psoas minor, tadi psoas mayor di bawah, psoas minor di atas, di arah dorsalnya. Nah, bagian yang berbentuk huruf Y ini, ini membentuk struktur kanalis femoralis. Kranial, bagian kranial adalah musculus sartorius depan, kemudian bagian belakang musculus pectineus bagian belakangnya. Oke, ada juga arterinya dan vena, arteri vena femoralis dan nervus saponeus, liboglandula inguinalis profundus, dan ini hanya terdapat pada kuda. Nah, ini sistem syaraf dari ekstremitas posterior bagian medial dicabangkan oleh ramus. Nah, ini nervus obturatorius, dicabangkan oleh ramus ventralis, nervus lumbalis ke-5 sampai ke-6. Mulai diidentifikasi karena ditemukan pada permukaan lateral musculus glacialis. Kemudian nervus femoralis, ini yang panjang sekali ini, dicabangkan oleh plexus lumbalis. Mengidentifikasi karena ditemukan sebelum memasuki kanalis femoralis. Nervus saphenus, kelanjutan dari nervus femoralis. Nervus femoralis tadi ini kemudian lanjut lagi ke nervus saphenus. Kemudian pembuluh darah ada arteria iliaca dan externa. Ini buluh darah utama atau aorta iliaca externa, buluh darah utama yang memasuk darah untuk kaki belakang. Dicabangkan oleh aorta abdominalis pada sisi ventral, os vertebrae lumbalis ke-6. Cabang utamanya ada arteri atau aorta circumflexa iliaca profunda dan femoralis profunda. Ini dia merah dia itu arteri iliaca externa atau aorta iliaca externa. Kemudian ini ada circumflexa iliaca profunda. Di bagian atasnya percabangan dari arteri iliaca externa ada arteri femoralis profunda. Ini kemudian kita lanjut, arteri femoralis profunda ditemukan di bagian proksimal musculus pectineus, musculus abductor, musculus iliopsoas. Ini musculus yang gabungan tadi. Dicabangkan oleh arteri iliaca externa. Dia kemudian mencabangkan dua arteri, ada trunkus pundedoepigastricus dan arteri femoralis medialis. Ini dia trunkus pundedoepigastricus ini. Ini ya, cabang. Kemudian arteri circumflexa femoralis medialis bagian belakangnya. Arteri femoralis ini di atas sudah tadi, ini bagian distal kelanjutan dari arteri iliaca externa. Mau diidentifikasi karena ada di kanalis femoralis. Ini dia mencabangkan arteri femoralis lateralis dan arteri sapena. Begitu pula arteri genugularis descendens, arteri femoralis caudalis serta arteri popliteal. Nah, ini dia menyusup di antara serat-serat seluruh apparatus femoralis. Terus ini kalau misalnya di preparat ya akan terlihat seperti ini. Ini preparatnya dibuat, ini sudah diawetkan menggunakan, ada bahan untuk mengawetkannya. Silakan dilihat, perhatikan. Kemudian regio tibia fibula digiti, ya ini tibia fibula sampai digitinya. Ini ada kelompok ototnya, otot dorsolateral bagian atas sebelah luar tibia fibula, musculus popliteus, musculus gastrocnemius caput lateral, musculus soleus, musculus flexor digitorium lateralis dan tubercalcis. Nah, ini tubercalcis yang di ujungnya. Nah, ini musculus gastrocnemius dikenal sebagai otot betis. Yang telah menjadi bagian yaitu caput lateral dan medial. Di antara kedua caput dijumpai otot yang mempunyai struktur yang membulat disebut musculus flexor digitorium superficialis. Nah, ini yang musculus flexor digitorium superficialis ini berdaging dan membulat di bagian medial, musculus gastrocnemius. Tendonnya pun membulat dan melintasi tubercalcis menuju phalanx 2, digiti 3 dan 4 bagian insersio. Nah, musculus
flexor digitorium lateralis ini bagian sini ya. Nama latinnya musculus flexor hallucis longus atau musculus flexor digiti longus. Nah, ini akan dilihat. Kemudian ini tadi popliteus, musculus tibialis cranialis, dan musculus proneus tertius. Musculus proneus tertius ini melekat di sepanjang sulcus extensoria os tibia, bagian kaudal berkorelasi dengan musculus extensor digitorium longum. Tendon kedua otot ini tidak dapat dipisahkan pada origonya. Nah, tendon lateral musculus proneus tertius ini berinsersio pada ossa metatarsi 3 dan 4. Kalau yang tendon medial musculus proneus tertius insersionya pada ossa tarsi 2 dan 3. Nah, ini kelompok otot pada medial, bagian medialnya, lateralnya tadi, ini medial tibia, musculus flexor digitorium profundus, dan manica flexoria. Flexoria digiti profundus terletak di caudal os tibia, bersinsir pada phalanx distal digiti 3 dan 4. Berdasarkan origonya ini berbagi menjadi 3, ada caput medial, caput superficialis, dan caput profundus. Ini dia gambarnya. Ini tendon dari nomor 1 musculus proneus tertius, 2 ini musculus tibialis cranialis, 3 ini musculus digiti longus, kemudian ada tibialis caudalis, dan seterusnya sampai 7 ini musculus digitorium superficialis. Musculus flexor digitorium superficialis, Evelyn flexor ya. Musculus flexor digiti longus, musculus flexor digiti 1 longus, musculus flexor digitorium superficialis. Ini singkatan-singkatan. Ini tadi sama musculus flexor digitorium profundus dan manica flexoria. Ini manica flexoria strukturnya berbentuk pipa yang terletak di sisi plantar, metatarsus, dan disusun oleh tendon-tendon dari musculus flexor digitorium profundus, digitorium superficialis, dan musculus interosseus. Nah, ini tuberkalsisnya bagian ujung. Nah, kemudian tuberkalsis ini dilewati oleh tendon kelompok otot yang terletak pada plantar os tibia. Ini tendon otot pengikat otot, tendon hamstring dan tendon Achilles. Tendon hamstring disusun oleh tendon otot. Nah, ini musculus gluteobiceps, musculus semitendinosus, musculus flexor digitorium superficialis, dan musculus triceps surae. Achilles disusun oleh tendon dari 3 otot yang disebut musculus triceps surae. Musculus triceps surae adalah caput lateral musculus gastrocnemius, caput medial musculus gastrocnemius, dan musculus soleus. Kemudian percabangan bulu saraf. Ini ada nervusnya, nervus proneus communis, nervus tibialis, nervus peroneus profundus, dan yang terakhir nervus saphenous. Nervus propenus communis ini rami muscularis, nervus ini terbagi menjadi 4 bagian, akan dilihat. Kemudian nervus tibialis, ada nervus plantaris medialis, dan ada lateralis, terbagi menjadi 2, bagian medial dan lateral. Nah, ini dia saraf-sarafnya kelihatan. Nah, ini juga aorta atau arterinya, kemudian adalah sarafnya. Ini kalau preparatnya seperti ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lumayan lama, 1 jam lebih kita berkuliah. Mungkin banyak yang masih perlu dijelaskan, namun karena waktu kita yang terbatas, jika ada kurang dimengerti dan ingin didiskusikan, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Saya harapkan dapat dimengerti sehingga memudahkan kalian dalam memahami sistem perototan pada ternak. Cukup sekian, saya kira
Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.